Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswaku semuanya. Alhamdulillah, berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia, yaitu nanti kurikulum pada masa pra-kemerdekaan dan kurikulum pada masa pasca kemerdekaan. Yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah kurikulum pendidikan agama Islam pra-kemerdekaan. Jadi pada periode ini, sistem pendidikan agama Islam masih difokuskan pada pengajaran Al-Quran dan hadis. Jadi belum menyentuh pada pendidikan umum tentunya. Jadi pengajian kitab kuning, ya, itu yang menjadi fokus pada kurikulum pada lembaga pendidikan Islam di pra-kemerdekaan. Secara umum, ya, bentuk pendidikan yang dilaksanakan pra-kemerdekaan itu sangat masih dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Pondok pesantren sebagai lembaga endogenus, lembaga asli pertama di Indonesia, tentunya tidak begitu saja mudah terpengaruh, dapat dipengaruhi oleh misi dari pemerintah kolonial Belanda. Sebagai lembaga yang endogenus, tentunya pondok pesantren secara independen ternyata sudah berhasil. Kurikulum pesantrennya itu didesain untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajah, terhadap kolonial. Nah, selanjutnya kita akan menuju pada sejarah kurikulum pendidikan agama Islam pasca kemerdekaan. Kurikulum PAI, pendidikan agama Islam pasca kemerdekaan, itu dibagi menjadi kurikulum masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa era reformasi. Ya. Jadi kurikulum pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama, yang pertama itu adalah kurikulum 1947. Kurikulum 1947 ini karena belum lama masanya dari era kolonial, ya, coraknya itu sistemnya masih sistem pendidikan Jepang ataupun Belanda. Jadi masih kental dengan sistem pendidikan penjajah. Bahkan menurut Sutrisno, ya, hal ini terjadi mungkin disebabkan karena ya memang kurikulum ini didesain baru merdeka sehingga belum bisa melepaskan diri dari kurikulum warisan kolonial. Selanjutnya kurikulum pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama yang kedua, yaitu kurikulum 1952 dan 1964. Jadi pada kurikulum ini ada peristiwa munculnya SKB 2 Menteri tahun 1951, yang di dalam SK itu menyatakan bahwa pendidikan agama, termasuk pendidikan agama Islam, wajib hukumnya. Jadi wajib diselenggarakan di sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama Islam juga. Minimal 2 jam per minggu. Nah, ini perkembangan kurikulumnya sudah memasukkan. Kemudian kita akan beralih pada kurikulum PAI pada masa Orde Baru. Yang pertama, ya, tentunya masih ada dalam ingatan, yaitu kurikulum 1968. Boleh dibilang kurikulum 1968 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1964. Sejak kemerdekaan, kurikulum ini menjadi model kurikulum terintegrasi pada waktu itu. Kurikulum pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru yang kedua, itu ada kurikulum 1975. Jadi pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1975 ini mengalami ya perubahan yang cukup signifikan menurut saya. Cukup berdampak, apalagi disusunnya kurikulum Madrasah 1978. Kurikulum pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru yang ketiga, ya, dalam sejarah itu yaitu kurikulum 1984. Jadi kurikulum 1984 ini adalah tentunya penyempurnaan juga dari kurikulum 1975. Jadi peran siswa dalam kurikulum ini sudah berubah, ya, menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, gitu, melaporkan. Jadi pada waktu itu ada model yang diusung dalam kurikulum ini, yaitu CBSA, cara belajar siswa aktif, atau Student Active Learning, SAL. Selanjutnya kurikulum yang keempat adalah kurikulum 1994 dan suplemen, ya. Jadi suplemen kurikulum 1999. Jadi kurikulum 1994 ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Jadi lagi-lagi adalah sebuah penyempurnaan, ya. Terutama tentunya kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Terima kasih atas waktunya para mahasiswaku sekalian. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.